kita to the point ke tentang anemia aja dulu. Betul. Ini ya dok ya, ada nggak sih kebiasaan kecil yang tanpa sadar Mm-mm. bisa bikin kita itu terkena anemia? Oh iya, ada Apa banget. tuh? Apa? For simple thing. Nah, WHO itu sekarang kan sudah mengkampanyekan ya buat cuci tangan sebelum makan. Dan buat gadis-gadis atau ibu-ibu, kukunya jangan lupa dirawat ya. Boleh boleh panjang tapi benar-benar dirawat. Jangan sampai pakai kuku palsu tapi baunya kotor. Jadi rumahnya kuman dong, rumah cacing gitu kan. Terus abis itu habis pegang apa terus nyemil nggak pakai cuci tangan. Itu kan sering banget ya. Banget. Handphone itu adalah benda yang dalam penelitian itu yang salah satu benda yang paling banyak membawa kuman. Iya betul. Jadi sih. hati-hati. Iya betul sih. Itu logika banget ya. Kita kan pegang handphone, kadang aku habis makan cuman dilap tisu langsung pegang handphone. Nah, itu dia. Jadi kebiasaan yang kita suka lupa itu satu tuh masih. Oke, ini siapa di sini yang biasanya ya guys ya, kalau waktu makan, terutama di restoran lah, bukan di rumah kita sendiri, kita tuh kadang ini ya, males buat cuci tangan dulu. Biasanya nih dok ya, ini aku sebagai Gen Z dan Gen milenial lah, itu kita cuci tangannya pakai apa? Coba tebak. Hand sanitizer. Oh bukan. Apa? Biasanya kita kan dikasih air minum tuh, ada esnya. Kita lap di situ biar basah. Ayo siapa yang sering kayak gitu guys? Ngaku. Jadi untuk membasahi jari-jari ya. Yang penting basah. Yang penting basah. Itu pakai air embun. itu karena yang ngaku deh, pasti kalian semua pernah kayak gitu atau kebiasaan itu masih sampai sekarang nggak baik ya dok? Betul. Jadi tujuannya cuci tangan itu bukan untuk membasahin jari tangan kita biar ini ngambil makanan itu lebih enak, tapi sebenarnya itu tadi ya dok ya, biar kita tidak terkena kuman dan itu bisa menjadi penyebabnya anemia. Salah satunya ya guys. Dan jangan lupa juga ini asupan. Kita itu kalau lapar cenderung sekarang itu instan. Jadi yang penting apa yang kelihatan di mata kita nggak mikir tuh. Yang penting kita kenyang, lapar, kita makan, kita nggak pernah berpikir tentang nutrisi dalam kandungan dalam makanan tersebut. Nah, itu dia. Jadi kita harus mulai berpikir kira-kira kandungan ini apa kayak gitu. Jadi mulai sekarang kalau misalkan mau konsumsi sesuatu atau kita harus pilih-pilih ya, makanan apa yang layak untuk masuk ke dalam tubuh kita. Betul banget. Gitu. Tapi contohnya apa nih makanan yang bernutrisi, Dok? Kalau kita ngomongin soal bahan pembuatan sel darah merah, berarti kita harus concern dengan makanan-makanan yang mengandung asam folat. Fa atau zat besi. Ya. Nah, kalau asam folat kita bisa temukan dia itu di dalam kacang-kacangan. Kacang-kacangan. Putih telur, kuning telur. Suka. Lanjut apa lagi? Ikan-ikanan. Masuk ikan-ikan. Betul. Kalau yang Fa atau ferrous sulfat atau zat besi kita bisa makan di darah. Kok darah sih? Daging. Daging. Jadi kalau misalnya kandungannya zat besi itu kita bisa temukan di daging merah. Jadi daging sapi, daging kambing. Habis itu kita bisa juga di hati ayam, kacang-kacangan. Kalau misalnya teman-teman nggak suka daging yang kayak hewani gitu, bisa dinabati. Jadi kayak bayam itu bisa. Terus banyak kacang-kacangan itu banyak sekali mengandung Fa atau zat besi. Gitu. Kalau untuk nasi perlu dikurangin nggak itu? Nggak begitu relate sih sebenarnya dengan nasi. Kalau misalnya nasi itu kan kita lebih berbicara tentang gula ya, gula. Semua sebenarnya secukupnya gitu loh, sesuai dengan kebutuhan. Oke deh, kita lanjut ya guys ya. Kalau kita mau tahu apakah kita ini terkena anemia, itu tanda-tandanya seperti apa dok? Yang paling gampang itu adalah kita lemes. Ya, jadi karena kan iya bener banget. Gampang ngantuk. Gampang lelah. Aku banget. Jangan-jangan. Coba aku lihat matamu. Lihat dok, apakah aku pucat guys? Pucat pada saat tanggal tua. Betul sih, nggak ada duitnya. Jadi kalau misalnya hal yang paling gampang kita kenal itu adalah yang biasanya mungkin aktif anak ini atau seorang gitu, dia gampang capek, gampang lemes, dan paling membahayakan adalah dia sesak. Bisa sampai sesak. Karena kan sel darah merah itu dia membawa nutrisi, juga membawa oksigen. Jadi kalau dia dalam keadaan rendah, otomatis
kita lemas dan kita juga bisa sesek gitu. Oke, tapi itu dalam intens ya. Iya. Tiap hari kayak gitu, Mm-mm, gampang. mm-mm. Kalau aku sih kenapa habis makan itu langsung kerasa lemes dan ngantuk ya? Takut loh. Bawaan orok itu kayaknya. Oh. Oke, jadi sebenarnya kalau anemia itu berpengaruh ke suasana hati atau konsentrasi juga nggak sih? Oh Dok? jelas dong, Oke. jelas. Tadi yang kayak saya sebutkan, karena eritrosit atau sel darah merah itu membawa nutrisi, oksigen, ya kan? Mm-mm. Nah, di mana kita butuh itu untuk ngasih makan sel dalam tanda kutip. Kalau misalnya sel otaknya nggak dikasih makan, ya kita sering nguap, ngantuk, konsentrasi berubah, kualitas hidup menurun, kayak gitu. Gampang lupa kali ya? Iya, Oke. tapi Siapa? jangan lupa utang loh ya. Oh, enggak. Enggak. Anti ya? Anti. Nggak boleh, nggak Oke, boleh. oke. Kalau itu beda. Beda ya, beda apa Mm-mm. namanya, beda pembicaraan ya. Ya, Oke. permasalahan duit kayaknya nggak akan lupa deh. Oke. Ya nggak sih guys? Enggak. Enggak kan? Oke, kesalahan apa Back lagi? to anemia. Apalagi? Oke, jadi sebenarnya kapan nih kita perlu curiga dan kapan kita harus periksa ke dokter? Oke, sebenarnya kalau misalnya kapan kita mesti curiga, misal nih paling gampang adalah perdarahan yang nggak berhenti-berhenti. Terus contoh perempuan, mensnya memanjang. oke. Terus habis itu softteknya sehari itu bisa banyak banget gantinya, ya kan, sampai di atas 3 atau 5 gitu. Itu kita harus curiga. Tapi bukankah di hari pertama itu normal kalau misalkan? Iya, tapi kayaknya nggak sampai segitunya ya, sampai 5 Oh. softtek gitu. Kayaknya Oke. enggak deh. Mm-mm. Terus abis itu kalau misalnya hari 1, hari 2 mungkin. Tapi kalau misalnya memanjang sampai 10 hari gitu kita harus concern. Apalagi sampai mens di atas 10 hari ya kan. Jadi kita harus tahu tuh itu ada resiko anemia. Terus yang kedua ada perdarahan apapun. Mau itu kayak ambeien ya kan, keluar dari anus waktu kita BAB gitu. Terus abis itu mungkin ada perdarahan simple, misalnya kayak badan kita merah-merah, lebam-lebam kayak gitu. Itu bisa juga. Capek ya itu ya, timbul ruam gitu kan. Tapi beda kalau misalnya cuma 1, 2 gitu mungkin kejedot gitu kali ya. Tapi kalau misalnya itu sistemik atau seluruh tubuh, misalnya sering biru-biru badannya kayak gitu, itu kita harus berpikir yang lain. Kemungkinan ada anemia, malah itu akan diikuti dengan kelainan darah yang lain. Terus juga kalau pada beberapa orang itu dia kalau misalnya gridnya itu sudah pucat banget, itu kelihatan. Jadi kan bibir kelihatan pucat. Kalau kita melet nih, gitu lidah kelihatan Putih. juga, pucat banget. Terus tangan diginiin kan, kalau gini kan kita merah nih ya, Iya. merah gini kan. Gak tahu ya. Kalau diginiin kan, nah terus balik dong dia ya kan. Oh iya. Nah itu enggak, dia tetap misalnya kita geser kayak gini, tadinya dia pucat, dia nggak balik lagi merah gitu. Oke. Mungkin yang lagi nonton bisa dipraktekin ya guys. Jadi ini kalau dipencet kayak gini, itu kan putih tapi kembali lagi merah. Nah kalau yang anemia itu putih ya. Tetap Putih. balik lagi, nggak balik merah. Nggak kayak balik gitu. merah. Oke, Gitu. jadi dok nih, amit-amit ya. Kalau misalkan kita sudah terkena anemia, apakah itu bisa sembuh total?